Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Ini dari awal saya mengatakan ya bahwa saya dulu pendukung atau penggemar Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tapi dengan kejadian ini, gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven dan Paula Verhoeven dituduh selingkuh, kemudian disampaikan di media massa melalui konferensi pers, akhirnya saya undur diri, tidak mendukung, tidak gemar Baim Wong. Oke, jadi jelas di sini ya, jelas ya. Jangan sampai nanti ada komentar lain-lain. Ini apa namanya, videonya berpihak. Ya jelas karena saya tidak mendukung lagi Baim Wong. Jadi jelas saya memberikan support kepada Paula Verhoeven. Oke, yang tidak suka ya, yang tidak suka silahkan di skip, dilewatin, atau tidak usah nonton gitu ya, supaya nggak jadi apa namanya berkepanjangan ya. Intinya adalah saya dengan channel saya ini saat ini mensupport Paula Verhoeven. Titik. Oke. Selanjutnya nih ya, ada berita cukup menarik sebenarnya ini karena terkait dengan masalah hak asuh anak. Hak asuh anak inilah yang sementara ini diperjuangkan oleh Baim Wong dengan cara menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak. Sementara ini aturan ya, aturannya adalah ketika anak-anak masih usia di bawah 12 tahun, apalagi balita, Keanu dan Kenzo itu balita, apalagi balita, maka harusnya ya, kalau sesuai dengan aturan, jatuhnya ke ibunya. Tapi Baim Wong saat ini menggugat cerai dengan menuntut hak asuh anak. Supaya hak asuh anak bisa ke tangan Baim Wong, maka harus ada kasus, yaitu perselingkuhan. Itu ya. Harus, kalau nggak ada kasus nggak bisa dia nuntut. Karena ada keharusan, maka dengan segala macam bukti pihak Baim Wong akan mengajukan ke pengadilan. Oke ya, artinya apa? Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Baim Wong dan timnya harus all out untuk mencari kesalahan Paula Verhoeven. Oke, sampai di sini. Nah, berkaitan dengan hak asuh anak, saya ingin membacakan sebuah berita ini, kemudian kita akan membahas ini bersama-sama. Langsung ya, no skip, no edit, langsung. Dari liputan6.com, proses cerai dengan Baim Wong, curhat Paula Verhoeven masih perjuangkan hak asuh anak. Paula Verhoeven saat ini sedang menjalani tantangan besar dalam hidupnya, yaitu berjuang untuk memperoleh hak asuh anak di tengah proses perceraiannya dengan Baim Wong. Perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong terus menarik perhatian masyarakat luas. Nah, masyarakat luas termasuk para wartawan, termasuk media, termasuk kita, termasuk saya dan teman-teman semua. Jadi jangan disalahkan kalau saya membuat kontennya untuk memberikan edukasi dan
informasi. Kita lanjut lagi. Perceraian antara Paula Verhoeven dan Baim Wong terus menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh status mereka sebagai pasangan selebriti, tetapi juga terkait dengan isu hak asuh anak. Hak asuh anak kedua mereka, yaitu Keanu dan Kenzo. Saat ini Paula berjuang untuk mendapatkan haknya dan dalam membesarkan kedua anaknya. Dalam perjuangannya Paula tidak berjuang sendiri. Ia mendapatkan dukungan moral dari berbagai pihak, termasuk dari Deddy Corbuzier. Oke, sampai di sini dulu. Teman-teman, selain Deddy Corbuzier, juga ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Geng Cendol, siapa lagi ya? Denny Sumargo, ya kan? Siren Sungkar, banyaklah, termasuk saya dan teman-teman semua terhitung di sini ya. Deddy secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai isu hak asuh anak dalam podcastnya, yang membuat dukungan semakin menarik perhatian. Isu hak asuh anak menjadi salah satu topik sensitif dalam proses perceraian yang seringkali menimbulkan perdebatan. Meski mendapatkan dukungan, perjuangan Paula tidaklah mudah. Sebagai seorang ibu yang baru berhijrah, ia harus menghadapi berbagai hujatan dan tantangan. Meskipun demikian, Paula tetap berkomitmen untuk bertahan dan fokus pada masa depan anak-anaknya, menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan yang ada. Keretakan rumah tangga antara Paula Verhoeven dan Baim Wong mulai terlihat oleh publik pada awal tahun 2024. Meskipun demikian, pengajuan gugatan cerai secara resmi oleh Baim Wong baru dilakukan pada bulan Oktober 2024. Salah satu faktor yang dianggap menjadi penyebab utama konflik ini adalah perdebatan pandangan dalam rumah tangga. Walaupun sebelumnya keduanya sempat berusaha untuk berdamai, akhirnya keputusan bercerai diambil. Dalam proses perceraian ini, hak asuh anak menjadi salah satu isu yang paling penting. Paula merasa perlu untuk memperjuangkan hak asuh anak mereka, Keanu dan Kenzo, karena ia percaya dapat memberikan perhatian yang lebih maksimal bagi mereka. Dalam episode terbaru podcast Close the Door, Paula menerima dukungan yang kuat dari Deddy Corbuzier terkait hak asuh anak. Deddy dengan jelas menyatakan bahwa ia mendukung Paula dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak asuh. Ini merupakan langkah berani mengingat topik yang diangkat sangat sensitif. Deddy Corbuzier merupakan seorang selebritis dan public figure, menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapannya menghadapi kritik atau hujatan yang mungkin muncul akibat pernyataannya. Ia menekankan bahwa sebagai seorang ibu, Paula memiliki hak untuk memperoleh keadilan dalam kasus yang sedang dihadapinya. Dukungan dari Deddy ini muncul beragam reaksi di kalangan publik, menunjukkan betapa pentingnya isu hak asuh anak dalam masyarakat ini. Oke, ini bukan hanya masalah asuh anak Deddy saja, bukan. Ini khusus perhatian untuk anak, termasuk ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Tidak ada lembaga perlindungan laki-laki, tidak ada, ya. Lembaga yang ada adalah lembaga perlindungan perempuan dan anak. Perempuan Paula, anaknya Keanu dan Kenzo, tidak ada untuk laki-laki. Mohon maaf. Paula mengungkapkan bahwa sholat tahajud merupakan salah satu cara yang ia gunakan untuk mencari kekuatan dalam hidupnya. Di tengah kesunyian malam, ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Oke, kita lanjut lagi. Paula Verhoeven, seorang ibu, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapinya sejak memulai proses perceraian.
Salah satu cobaan terberat ia alami adalah mampu tetap tenang meskipun menerima banyak kritik dan hujatan dari orang-orang di sekitarnya. Keputusan untuk tidak terpengaruh oleh oleh komentar negatif ini diambil demi menjaga fokus pada kesejahteraan anak-anaknya. Paula juga menyoroti bahwa keputusan untuk berhijab menjadi salah satu sumber kekuatan dalam hidupnya. Dalam momen doa dan ibadah, ia menemukan ketenangan yang membantunya menghadapi berbagai ujian yang datang. Pengalaman ini ia bagikan saat berbincang dengan Deddy Corbuzier di podcastnya, menunjukkan bagaimana spiritualitas dapat memberikan dukungan emosional yang penting di masa-masa sulit. Saat ini proses perceraian antara Paula dan Mbak Imbong serta ketentuan keputusan hak asuh anak masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedua belah pihak berusaha keras untuk memperjuangkan hak mereka masing-masing, yaitu hak asuh anak Kiano dan Kinso. Walaupun ada desas-desus yang menyatakan bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangan Mbak Im, Paula menegaskan bahwa keputusan akhir belum diambil. Ia berharap agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang terbaik demi masa depan anak-anak mereka. Kalau saya, sebagaimana aturan, anak masih di bawah umur, di bawah 12 tahun, dipastikan akan jatuh ke tangan Paula Verhoeven. Apapun alasannya, kecuali 3 hal. Ibu berperilaku buruk, ibu berhadapan dengan hukum, ibu tidak mampu memberikan jaminan finansial, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. Oke, lanjut. Perceraian antara selebriti seperti Paula dan Baim tidak luput dari perhatian publik. Banyak netizen yang memberikan komentar, baik yang mendukung maupun yang mengkritik keputusan mereka. Isu hak asuh anak menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas. Namun, Paula memilih untuk tidak terlalu memikirkan opini publik. Ia lebih fokus pada langkah-langkah hukum dan doa untuk mendapatkan keputusan terbaik. Sikap ini dianggap inspiratif oleh banyak penggemarnya. Ya, tentu saja saya langsung komentari ya. Diam itu emas. Nah, dalam diamnya Paula Verhoeven menunjukkan mendapatkan banyak petunjuk. Tidak perlu mengumbar aib. Kalau aib diumbar, pastilah Paula Verhoeven bisa mengeluarkan aib lebih banyak. Oke, kita lanjut lagi. Di tengah proses perceraian, Paula Verhoeven tetap menunjukkan sikap menghormati Mbak Imbong sebagai ayah dari anak-anak mereka. Keduanya berharap agar hubungan di masa depan tetap harmonis demi kepentingan Kiano dan Kenzo. Publik kini menantikan keputusan dari pengadilan mengenai hak asuh anak. Terlepas dari hasil yang ditentukan, Paula berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya. Ia bertekad untuk memastikan bahwa Kiano dan Kinzo mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang mereka butuhkan. Saya juga sebenarnya nggak apa-apa. Mau jatuh ke bapaknya, mau jatuh ke ibunya itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi embel-embelnya itu yang tidak bagus. Yaitu terkait dengan tudingan selingkuh. Nah, tudingan selingkuh ini Paula dengan saya nggak bisa sebut namanya. Niko Surya. Itu loh yang saya tidak bagus. Kalau bilang dengan pangeran mana gitu mungkin saya agak ini ya. Tapi dengan Niko Surya yang bawahannya itu. Jadi ya. Oke teman-teman ya, itulah Paula Verhoeven ya. Saya memberikan dukungan ya, karena apa? Saya tahu betul aturan ini ya, bahwa hak asuh anak ketika anak masih di bawah umur pasti akan jatuh kepada ibunya. Seperti saya jelaskan tadi, kalaulah bisa jatuh ke bapaknya itu karena 3 hal, minimal 3 hal. Berperilaku buruk, berperilaku buruk, suka judi, minum minuman keras, dugem, dunia malam,
dan lain-lain. Itu ya, Paula Verhoeven tidak. Ya, yang kedua, sedang dalam proses hukum yang berat. Ya, maksud saya ancaman hukumannya berat. Atau sedang dalam menjalani hukuman di tahanan misalnya. Itu. Kemudian yang ketiga, ini kemampuan finansial ya. Tidak bisa menjamin kehidupan, tidak bisa menjamin kesejahteraan, tidak bisa menjamin pendidikan, tidak bisa menjamin kesehatan. Itu utama semua. Kalau itu tidak sanggup, maka hak asuh anak bisa diberikan kepada bapaknya. Oke, sekarang lihatlah Paula Verhoeven. Apa ya? Tidak sanggup menjamin kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan pada anak-anaknya. Tidak ada. Jadi 3 alasan itu, apapun yang terjadi, hakim pasti akan pegang 3 alasan ini. 3 alasan ini. Makanya Mbak Im Wong berjuang keras untuk membuktikan Paula Verhoeven selingkuh. Selingkuh itu berzina. Ya kan? Berzina. Nah, kalau namanya berzina itu bersetubuh. Kalau tidak bisa dibuktikan bersetubuh, berarti tidak bisa dibuktikan perselingkuhan. Artinya apa? Itu tidak ada. Ya, seperti yang disampaikan oleh Paula, bahwa itu semua tidak benar. Ya kan? Kalau tidak benar, jangan dipaksakan. Ya, ini Pak Hakim juga tahu nih Pak Hakim nih. Kalau tidak benar, tidak ada persetubuhan, artinya tidak ada perselingkuhan. Sederhana saja. Kalau tidak begini, artinya tidak selingkuh. Oke ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Satu berita lagi ya, satu berita lagi. Tentang aduh kekayaan. Ini gini ya, teman-teman mungkin masih ingat ya. Jadi gini, pertemuan antara Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven kala itu, kalau nggak salah tahun 2018, itu Paula sedang menanjak-nanjaknya sebagai supermodel Indonesia yang sudah go internasional. Mbak Im sedang jatuh-jatuhnya. Ingatlah itu. Nah, pada satu kesempatan Mbak Im Wong pernah mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa ketika itu sedang jatuh-jatuhnya dan Paula Verhoeven adalah penyelamatnya. Ketika ditanya lagi, berapa isi rekening Mbak Im pada saat itu? Dijawab oleh Mbak Im Wong sendiri. Isi rekeningnya lebih banyak Paula Verhoeven. Saat itu. Jadi, sedang jatuh-jatuhnya Mbak Im Wong dan sedang naik-naiknya Paula Verhoeven. 2018, sebelum menikah. Pacaran. Benar. Itu yang ngomong Mbak Im Wong loh ya, Mbak Im Wong ya. Oke, sekarang kita dari okeyon.com ya. Adu harta kekayaan Mbak Im Wong dengan Paula Verhoeven yang ternyata jomplang. Jakarta, adu harta kekayaan Mbak Im Wong dengan Paula Verhoeven yang ternyata jomplang. Hal ini tak lepas karena kasus perceraian keduanya masih terus bergulir bagaikan bola panas. Mbak Im Wong menjatuhkan talak kepada istrinya Paula Verhoeven 7 Oktober 2024 silam. Talak ini diajukan atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula dengan laki-laki lain yang berinisial N, Niko Surya. Dalam sidang perceraian terbaru, Rabu 20 November 2024, Mbak Im bersama kuasa hukumnya telah menunjukkan 43 bukti untuk membuktikan Paula telah berselingkuh.
Salah satunya adalah bukti rekaman video yang menjadi dasar tuduhan Baim Wong. Hingga saat ini proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus berlangsung meski sempat beredar kabar jika keduanya akan rujuk. Namun hal tersebut dibantah tegas bahwa Paula dan Baim tetap akan berpisah. Hal ini pun lantas membuat masyarakat penasaran dengan harta kekayaan kedua publik figur tanah air ini. Karena seperti diketahui, masalah harta Gonogini menjadi salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan dalam urusan perceraian. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Namun, menilik dari sumber kekayaannya, Baim diduga unggul sangat jauh oleh jumlah kekayaan. Baim Wong merupakan seorang artis yang telah aktif di dunia hiburan tanah air sejak tahun 2002. Sejumlah film layar lebar hingga sinetron televisi ia telah bintangi. Selain pekerjaannya sebagai public figure, ia juga merambah ke dunia bisnis. Salah satu bisnis terbesarnya adalah Tiger Wong Entertainment, sebuah rumah produksi yang ia dirikan tahun 2020 setelah menikah. Selain Tiger Wong, Baim juga memiliki bisnis lain di dunia kuliner dan fashion. Beberapa merek kuliner miliknya antara lain Bakpia Wong, Bakmi Wong, Cocoa & Co, Ayam Debuk Ayahu, dan lain-lain. Belum lagi ia juga memiliki bisnis liquid vape merek Tiger Wong. Dengan deretan bisnis ini, diperkirakan jumlah kekayaannya mencapai ratusan miliar. Berbeda dengan Baim Wong, Paula Verhoeven adalah seorang model asal Semarang, Jawa Tengah. Sejak menikah, dirinya mulai menurunkan intensitasnya sebagai model, menghormati Baim Wong. Selain menjadi model, Paula juga aktif menjadi YouTuber dengan memiliki lebih dari 20 juta subscriber. Konon pendapatannya dari YouTube dapat mencapai ratusan juta per hari. Paula Verhoeven juga memiliki sekolah model bernama Supermodels Project bersama dengan Dominic Diose, Kelly Tandiano, dan Laura Mulyadi. Sekolah ini bahkan telah menjalin kerjasama dengan Jim F. Performing Academy. Satu lagi sumber pendapatannya, Paula juga kerap melakukan endorsement untuk sejumlah brand kecantikan, fashion, hingga brand keperluan anak. Itulah ulasan seputar harta kekayaan. Ini kalau mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya melihat datanya Paula Verhoeven, saya itu melihat anak saya gitu loh, mohon maaf ya. Anak saya itu pernah mengikuti model dan pernah menjadi juara satu. Ya ini saya tunjukkan ya, juara satu ya terakhir. Tapi kan sekarang kuliah, itu hari kuliah menjadi dokter dan sekarang sedang praktek menjadi dokter, jadi tidak ikut di dunia model lagi. Itu ya, ini bukan promo ya, kan mungkin ada yang penasaran tuh piala di sana. Itu piala anak saya. Oke. Harta kekayaan. Ya. Saya salut. Karirnya dihentikan, karirnya intensitasnya diturunkan karena menghormati suami, memberikan waktu dan kesempatan mengasuh anak-anaknya, sehingga aktivitas di dunia model Paula menurun, sehingga Baim Wong yang bekerja. Tetapi itu setelah menikah. Artinya apa? Setelah menikah, harta yang diperoleh suami atau istri setelah menikah ya, itu namanya menjadi harta bersama. Itu dalam bahasa hukum. Harta bersama diistilahkan dalam bahasa Indonesia gonogini atau ganagini. Dalam aturannya harta gonogini itu ya dibagi
dibagi bersama. Gitu ya. Oke. Namun saat ini teman-teman, gugatan cerai yang dilayangkan oleh Baim Wong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya menggugat cerai dan menuntut hak asuh anak. Tidak ada harta gono gini yang diajukan dalam gugatan tersebut. Sehingga tadi benar kata media ini benar bahwa Baim Wong saat ini kekayaannya lebih banyak. Iya lebih banyak karena belum dibagi. Kalau sudah dibagi rata sama, dan pada akhirnya Paula akan aktif kembali ke dunia model, aktif kembali ke instruktur model, aktif kembali ke dunia perempuan, kajian-kajian dan sebagainya. Nah, akan mendapatkan penghasilan baru. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika berbicara mengenai gugatan cerai, dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Hak asuh anak, oke, dan pembagian harta bersama. Tetapi terkait dengan persoalan yang dihadapi Paula Verhoeven dengan Baim Wong saat ini belum ada mengenai pembagian harta bersama. Apapun itu, seberapa banyak uang ketika diperoleh setelah menikah ya, itu namanya harta bersama di luar warisan dan hibah. Di luar warisan, hibah dan hadiah ya. Itu tidak masuk harta bersama. Ya semoga saja hakim ya, majelis hakim juga mendengarkan ya masukan-masukan dari masyarakat ya seperti saya begini ya. Memang ada, ini kata pengacaranya, ada hak asuh anak jatuh ke bapaknya itu ada, tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya itu tadi ya, kalau ibunya sudah nggak mampu dalam arti kata berperilaku buruk, oke, kemudian sedang bermasalah dengan hukum, oke, dan secara finansial tidak memiliki kemampuan. Kalau semuanya ini mampu, maka akan jatuh ke ibunya. Nah makanya ini sekarang ini Baim Wong keras ya menuduh istrinya selingkuh, menuding istrinya selingkuh. Artinya apa? Selingkuh dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah salah satu modal untuk menghilangkan hak asuh anak. Iya kan? Iya. Nah, itu dimaksud di situ adalah bagian daripada perilaku buruk. Makanya Mbak Imbong nih keras ya, tekadnya keras untuk memperoleh hak asuh anak. Sementara Paula Verhoeven sudah menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh mantan suaminya dan sudah menyatakan hal ini secara terbuka. Kalau wanita sudah mengucapkan dengan kalimat seperti itu, apalagi demi Allah, sudahlah, percayalah. Dan saya juga yakin, mungkin netizen para pemirsa juga yakin, Paula Verhoeven tidak melakukan perselingkuhan dengan siapapun, apalagi dengan Niko Surya. Delok kewe wis enak, bahasanya gitu ya. Nggak mungkin apa meneh tumpak-tumpakan. Ya ora. Delok kewe wis males, apa meneh tumpak-tumpakan. Nah, tumpak-tumpakan itu persetubuhan. Nek persetubuhan itu nggak ada, berarti tidak ada perselingkuhan.
Itu aja. Gampang rumusnya. Perselingkuhan sama dengan perzinahan. Perzinahan itu hubungan suami istri, hubungan badan yang dilakukan antara wanita dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang bukan dalam ikatan yang sah. Itu namanya selingkuh atau berzina. Hubungan. Kalau hubungan itu sama dengan selingkuh. Kalau tidak pernah hubungan, berarti tidak pernah selingkuh. Selesai. Semoga bermanfaat. Jika Anda senang, silahkan subscribe. Jika Anda tidak mau subscribe, juga nggak apa-apa. Silahkan kalau Anda mau berkomentar, mau nanya-nanya ke saya, juga boleh-boleh saja. Tidak mau berkomentar, juga nggak apa-apa. Tidak jadi subscribe, juga nggak apa-apa. Saya hanyalah manusia biasa, tak lepas dari salah dan dosa. Demikian.